Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendra Gusti Trisla Cahyani dengan NIM 131591024. Saya dari A419 Akademi Farmasi Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kalian harus tahu nih mengapa sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu mengapa kita memerlukan sebuah rancangan. Karena penelitian tanpa sebuah rancangan sama halnya dengan membangun rumah tanpa gambar. Oleh sebab itu, kita wajib tahu nih rancangan seperti apa yang kita gunakan untuk melanjutkan penelitian kita. Jadi, rancangan penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, terutama pada penelitian yang bersifat analitis. Saat kita memilih rancangan penelitian yang tepat, maka akan menentukan validitas internal dan eksternal penelitian. Jadi, mengapa penelitian perlu dirancang? Berikut ini adalah saya akan memberitahukan 5 kriteria mengapa penelitian perlu dirancang. Yang pertama, keterkaitan atau relevansi data. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, validitas. Dan yang keempat, reliabilitas. Dan yang kelima, teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien. Di sini saya akan memberitahu kalian, bagi kalian yang ingin melakukan penelitian farmasi klinis dan farmasi komunitas, kalian bisa memilih rancangan penelitian secara deskriptif. Tetapi jika kalian ingin melakukan penelitian tentang farmasi bahan alam, farmasi klinis, teknologi kefarmasian dan mikrobiologi, kalian bisa memilih rancangan penelitian secara eksperimen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptif. Kalian tahu belum rancangan penelitian deskriptif itu apa? Penelitian deskriptif adalah fundamental untuk setiap disiplin ilmu sosial untuk memahami masyarakat. Pertama adalah metode penelitian survei yang merupakan metode rancangan deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazim cukup banyak pada waktu tertentu. Secara umum, penelitian survei dilakukan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan. Demikian, survei tidak hanya semata-mata dilakukan untuk membuat deskripsi mengenai suatu keadaan, melainkan juga untuk menilai hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam pelaksanaan survei, lazimnya hasil yang diperoleh akan dianalisa atau dianalisis secara kuantitatif berdasarkan data yang terkumpul. Dalam metode penelitian survei dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah survei rumah tangga, yang kedua survei morbiditas, yang ketiga survei analisis, dan yang keempat juga survei pendapat umum. Yang kedua, metode dari rancangan penelitian deskriptif adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang atau satu subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya. Berdasarkan batasan tersebut, dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi 1. Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. 2. Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud yang memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Studi kasus yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua,
batas-batasnya dapat ditentukan secara jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali peneliti, dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti yang paling penting saja, baik mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Dan yang kelima, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi dengan pembaca secara baik. Yang ketiga dalam perancangan penelitian deskriptif adalah studi perbandingan, yang merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Metode yang keempat adalah studi korelasi. Studi korelasi juga kerap disebut sebagai studi korelasi populasi, yang adalah suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Kalian yang bertanya-tanya, faktor determinan itu seperti apa? Contohnya umur, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Studi korelasi apapun, baik individu ataupun populasi, prinsipnya ada dua, variabel bebas dan variabel terikat, diukur pada tiap-tiap unit pengamatan. Contohnya, penelitian untuk mengetahui antara tingkat pendapatan masyarakat dengan penggunaan obat modern. Pengumpulan data tingkat pendidikan diperoleh dari Dinas Pendidikan, sementara penggunaan obat modern diperoleh dari Dinas Perindustrian. Metode yang kelima adalah penelitian evaluasi. Metode penelitian evaluasi digunakan untuk menilai suatu program gizi kesehatan yang sedang berjalan atau sudah dilakukan. Contoh penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas, penelitian tentang program pemberian makanan tambahan pada balita, dan penelitian evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif. Sudah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan pemilihan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.